Tuhan, sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita melihat sama-sama tentang sebuah hal, yaitu betapa pentingnya Bapak Ibu saudara sekalian dan saya itu tinggal di dalam firman-Nya Tuhan. Ya, jadi ini sebuah hal yang sangat penting. Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk kita jadi murid Kristus, saudara sekalian, firman itu jadi sebuah hal yang saya bisa katakan hal yang paling utama dalam hidupnya kita. Ya, orang di luar sana boleh hidup berdasarkan apa saja, tapi buat hidup saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya, hidup kita hanya berdasarkan dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya menekankan kembali, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu saudara sekalian, betapa pentingnya tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, sebab orang itu banyak yang tahu firman, tapi nggak hidup dalam firman. Ya, ada banyak orang yang tahu ayat Alkitab, tapi nggak hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya, makanya saudara sekalian, ujian orang itu, seseorang itu teruji dalam kebenaran firman, tinggal atau tidak dalam firman Tuhan itu ujiannya bukan ada di dalam gereja. Jadi kalau di gereja ada orang yang kalau nyanyi lompat-lompat, ya, nyanyinya pinter, pelayanannya bagus, baik, itu belum tentu orang itu menunjukkan sebuah hal yang namanya teruji dalam firman. Ya, karena ujian orang itu tinggal atau tidak dalam firman bukan ada di 4 dinding tembok yang namanya gereja ini, tapi teruji atau tidak kita tinggal dalam firman itu terlihat dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ya, karena firman itu tidak bisa dipraktekkan di ruangan ini. Jadi kalau diperdengarkan di sini lalu dipraktekkan di sini, ya saya bilang buat apa gitu ya? Karena di sini kita tidak membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi tinggal atau tidaknya hidup kita di dalam firman Tuhan justru itu teruji di dalam hidup kita tiap-tiap hari di luar 4 dinding tembok yang namanya gereja ini. Ya, jadi saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk melihat lebih dalam, ya, sebetulnya kita itu tinggal dalam firman atau tidak. Ya, orang yang tinggal dalam firman saudara sekalian sebetulnya dari awal waktu Tuhan Yesus bilang begini, orang yang mau ikut aku dia harus apa? Sangkal diri, pikul salib. Ya, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Nah, orang yang tinggal dalam firman hidup tiap-tiap harinya sudah pasti nggak lepas dari yang namanya sangkal diri, nggak lepas dari yang namanya pikul salib. Ya, karena tadi pagi saya bilang begini, yang namanya sangkal diri dan pikul salib itu bukan instruksi yang satu kali saja. Hari ini sangkal diri, besok enggak. Hari ini pikul salib, besok enggak. Ketika kita jadi murid Kristus, perihal sangkal diri dan pikul salib ini adalah instruksi harian. Jadi kalau saudara sekalian dalam hidup tiap-tiap hari kita menemui banyak kenyamanan kita terganggu, hak-hak kita, ego kita harus dilepas demi taat kepada kehendak Tuhan, maka sebetulnya kita sedang berupaya tinggal di dalam firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan ajarkan kita begitu. Ya, jadi saudara sekalian, kalau sekian lama kita mengiring Tuhan, harusnya dalam hidup kita tiap-tiap hari kita sudah teruji dalam tinggal dalam firman. Ya, sebab hidup itu hidup manusia, ya, hidup manusia itu makin kesini tidak akan makin mudah. Ya, firman Tuhan sendiri saya sering katakan bilang bahwa makin kesini langit dan bumi akan makin lenyap. Oleh sebab itu pernyataan bahwa hidup nggak akan makin mudah. Orang bilang segala macam nanti akan makin instan, makin dipermudah. Enggak, hidup akan makin susah. Tapi percayalah dalam Tuhan saudara sekalian, kekuatan kita cuma satu. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, ada kekuatan yang tidak terbatas buat kehidupan kita orang percaya. Ya, jadi mari saya ajak kita melihat sebuah ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita belajar dari Rasul Paulus tentang kenapa sih kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Mari
saya ajak kita semua membaca ayat ini. Saya ada tulis di depan, tapi kalau saudara bawa Alkitab di depan mungkin kecil bisa baca sama-sama dengan Alkitab saudara. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. 2-3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Jadi saudara sekalian, saya mau ajak kita melihat kenapa sih kita itu penting sekali tinggal dalam firman. Ya, ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus bilang dalam ayat yang ke-12 tadi, kalimat pertama Rasul Paulus bilang begini. Aku tahu. Ya, setelah dia bilang aku tahu, baru dia bilang kalimat selanjutnya tuh, ada kenyang, ada kelaparan, ada kelimpahan, ada kekurangan, ya. Tapi kalimat pertama yang Rasul Paulus kasih tahu buat kita, ditulis dalam Filipi pasal 4 itu dia bilang begini, aku tahu. Aku tahu itu punya makna bahwa kalau saudara bilang saya tahu, itu kan berarti artinya sudah pernah lihat, sudah pernah mengalami, dan sudah paham bagaimana rasanya. Ya, jadi kalau saudara bilang, tahu nggak sih rasanya bakso kayak apa? Kalau saudara bilang aku tahu, berarti kalau kita jawab aku tahu, berarti kita sudah pernah lihat, sudah pernah, ya, terus pernah mengalami makan bakso. Yang ketiga, paham bagaimana rasanya. Makanya Bu Jamal kalau makan bakso itu selalu di pertigaan Gandrung itu, karena menurut Bu Jamal rasanya yang paling enak katanya di situ. Kalau saya lebih suka di Solo, Rindu Solo. Jadi karena paham. Nah, jadi ketika kita bilang aku tahu, itu kita sudah pernah lihat, sudah pernah mengalami, dan sudah paham bagaimana rasanya. Nah, ketika ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus bilang begini, aku tahu bagaimana apa itu kekurangan. Ketika dia bilang aku tahu apa itu kekurangan, berarti dia sudah pernah lihat kekurangan, dia sudah pernah mengalami kekurangan, dia sudah paham bagaimana rasanya kekurangan. Demikian ketika Rasul Paulus bilang kelimpahan, dia sedang bilang begini, aku tahu, aku tuh sudah pernah lihat kelimpahan, aku sudah pernah mengalami kelimpahan, dan aku paham bagaimana rasanya kelimpahan. Demikian dengan kata selanjutnya, kekenyangan dan kelaparan. Ya, pada intinya begini saudara sekalian, Rasul Paulus mau memberitahu kepada kita bahwa selama kita mengiring Tuhan, ya, sepanjang dalam kehidupan kita, selama kita masih ada nafas ini saudara sekalian, selama kita masih hidup di dalam dunia ini dan kita iring Tuhan, dua hal ini akan selalu datang dalam hidup kita. Ya, dua hal ini akan selalu diperhadapkan dalam hidup kita. Kadang kita akan mengalami apa yang namanya kekurangan, tapi satu saat di satu sisi kita akan mengalami apa yang namanya kelimpahan juga. Suatu saat saudara-saudara akan dihadapkan dengan situasi yang namanya kekenyangan. Tapi suatu waktu kita juga bisa diperhadapkan dengan apa yang namanya kelaparan. Nah, ketika Rasul Paulus bilang seperti ini, bahwa selama kita mengiring Tuhan kita akan berhadapan dengan dua sisi yang seperti ini, artinya kita harus siap dengan semua keadaan itu. Ya, ketika kita sedang mengalami kelimpahan atau kekenyangan, kita siap. Tapi ketika kita sedang dalam kekurangan, atau Rasul Paulus bilang dengan bahasa kelaparan, kita juga harus siap dengan itu. Karena realita kehidupan ini saudara sekalian gak selalu manis, gak selalu seperti makan permen tiap hari. Kadang-kadang kita harus mengalami realita yang namanya minum pil pahit dalam hidup. Ya, makanya Rasul Paulus bilang, aku sudah pernah lihat kok, aku sudah pernah ngalami dan aku sudah paham bagaimana rasanya, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, apa itu kekenyangan, apa itu kekurangan. Makanya saudara sekalian, saya ajak kita semua sore hari ini, kita harus paham betul tentang ini, ya, supaya kita jadi orang Kristen jangan kecele. Saya ikut Tuhan, pokoknya hidup saya harus enak terus.
Pokoknya harus limpah terus. Nggak mau. Kalau saya masuk dalam kekurangan, berarti saya ikut Tuhan yang salah. Berarti Tuhan sedang nggak baik sama saya. Nggak, saudara sekalian. Pemahaman ini harus sampai di dasar pemikiran kita. Harus sampai di dasar hati kita bahwa suatu saat kadang kita akan alami yang namanya kelimpahan. Tapi suatu saat Tuhan izinkan kita masuk dalam kekurangan juga. Ya, ini Rasul Paulus yang tulis bagi kita. Jadi saudara sekalian, pada saat kita hadapi hal yang bikin kita tertawa, kita siap. Pada saat kita menghadapi hal yang bikin kita menangis sekalipun, kita siap. Ya, jadi apa yang Rasul Paulus tulis ini berdasarkan pengalamannya dia dalam hidup. Ya, ketika dia bilang seperti itu, dia bukan sekedar hanya ngomong biasa, saudara sekalian. Ya, dia bilang aku tahu, atau bahasa Yunani bilang aku eidos, aku eido, bahwa aku pernah lihat semua itu, pernah alami itu. Nah, baru selanjutnya kemudian di dalam ayat yang ke-13 yang tadi kita lihat, dari dasar dia sudah pernah eido tadi, pernah mengalami, lihat dan paham bagaimana rasanya, baru dia berani bilang begini, segala perkara itu apa? Ya tadi itu, kekurangan iya, kelimpahan iya, kekenyangan iya, kekurangan, kelaparan juga iya. Dia bilang begini, di dalam segala perkara itu bisa kok aku tanggung. Itu yang Rasul Paulus bilang. Jadi ketika dia bilang ayat yang ke-13 yang tadi kita nyanyikan bersama saudara sekalian, segala perkara dapat kutanggung, itu bukan tiba-tiba dia ngomong begitu, tapi Rasul Paulus terlebih dahulu mengalami itu. Paham bagaimana rasanya, baru dia bilang begini, segala perkara dapat kok aku tanggung ternyata. Nah, jadi saudara sekalian, jelas Rasul Paulus tidak sedang hanya berteori. Ya, dari ayat yang ke-12 kita lihat memang dia sudah pernah mengalami. Makanya dia berani bilang segala perkara dapat kutanggung. Ya, ketika dia bilang segala perkara, dia ngomong begitu karena ya tadi saya bilang ada orang yang hanya siap kenyang tapi nggak siap lapar. Ada orang yang siap kelimpahan tapi nggak siap kalau dalam kekurangan. Ada orang yang siap kalau dalam kondisi baik, tapi kalau dalam kondisi yang tidak terprediksi, ya tiba-tiba mendadak dan nggak baik buat kita. Kadang orang tidak siap dalam keadaan seperti itu. Nah, maka Rasul Paulus menasihatkan kita siap. Kita sebagai orang percaya, kita harus siap. Nah, tapi kesiapan kita itu berdasarkan apa? Ya, kesiapan kita untuk menanggung segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Ketika Rasul Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung, itu bukan hanya berhenti di situ. Kalau ayat itu berhenti di begini, aku sudah pernah lihat, aku sudah pernah alami dan rasakan, paham bagaimana rasanya, lalu aku bisa tanggung. Nah, misalnya ayat itu berhenti sampai di situ, maka Rasul Paulus sedang bilang begini, oh itu berdasarkan kemampuanku, berdasarkan pengalamanku, aku bilang bahwa aku sanggup kok tanggung. Itu kalau ayat itu berhenti di situ. Tapi ayat ini selanjutnya berkata begini, segala perkara itu bisa kok aku tanggung, tapi bukan berdasarkan kekuatannya Paulus. Kalimat selanjutnya berkata begini, aku tanggung di dalam Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Representasi Tuhan buat kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Jadi ketika Rasul Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu Rasul Paulus sedang berupaya sampaikan begini, kalaupun kita ngalami yang namanya kekurangan, kalaupun kita alami yang namanya kelimpahan, kekenyangan, kelaparan dalam hidup, percayalah kalau kita ada di dalam firman-Nya Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, maka segala perkara tadi pasti dapat kita tanggung dalam hidup kita. Ini yang Rasul Paulus berupaya kuatkan jemaat Tuhan di waktu itu di Filipi, dan sore hari ini berbicara bagi kita sekalian yang hadir pada saat sore hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak akan ada kekuatan apapun yang akan kita terima kalau hidup kita ada di luar Dia. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang begini, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dia berbuah banyak. Tapi siapa tinggal di luar aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sama dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa kalaupun ada segala macam perkara datang dalam hidup kita, percayalah kalau kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya Dia,
maka segala perkara pasti dapat kita tanggung. Ya, karena kalau dengan kekuatan kita sendiri saudara sekalian ya, kalau dengan kekuatan kita sendiri kita mungkin bisa kuat dalam satu keadaan. Tapi dalam keadaan yang lain, terutama dalam keadaan yang kenyataannya itu tidak kita prediksi, kenyataannya itu menyakitkan buat daging kita, maka kadang kita nggak kuat. Makanya lewat ayat yang kita baca sore hari ini, Rasul Paulus itu menasihatkan kepada kita bahwa tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya itu harus jadi pengejaran utama buat kehidupan orang percaya. Ya, bagaimana kita bisa hidup terus di dalam kehidupan, menang dalam kehidupan itu harus tinggal di dalam Dia. Ya, jadi nggak ada yang bisa kita tanggung. Tidak ada perkara apapun yang bisa kita tanggung kalau hanya berdasarkan pengalaman kita. Ya, kita mungkin bilang, saya kan sudah hidup lama, kekerasan. Saya kan sudah hidup lama, banyak hal sudah pernah saya alami, banyak hal sudah pernah saya lewati. Kayaknya kalau saya lewati lagi pengalaman saya bilang pasti saya berhasil. Percayalah saudara sekalian, dalam hidup ini nggak pernah ada yang bisa kita prediksi. Jangankan nanti, ya sekarang ini 1 jam ke depan kita ada di mana saja kita ya nggak tahu. Mungkin saudara rencana 1 jam lagi saya pulang di rumah. Ya siapa yang tahu tiba-tiba di jalan saudara pengen makan sate terus belok, makannya 2 jam kan nggak tahu. Ya karena tidak ada yang pernah kita bisa prediksi dalam hidup. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita mau siap hidup bisa menghadapi apa saja, jangan keluar dari firman Tuhan. Jangan lari dari firman Tuhan, jangan tutup telinga terhadap firman Tuhan, jangan bosan dengarkan firman Tuhan yang mengajar kita. Ya, jadi saudara sekalian, sebab kemampuan kita untuk hadapi dan tanggung apa saja dalam kehidupan itu enggak ada cara lain selain kita butuh tinggal selalu dalam firman Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, dari hal yang seperti ini kan kita jadi baca firman tiap hari ya, waktu lagu sekolah minggu kan nyanyi begitu ya. Apa ya? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu bukan sekedar lagu sekolah minggu saudara sekalian. Itu sebuah lagu yang sebetulnya jadi awal kita, dari awal murid kita jadi murid Kristus sampai dengan pada akhirnya nanti kita ketemu sama Tuhan lagi, itu harus jadi warna yang memenuhi seluruh perjalanan hidup kita. Baca kitab suci, terus merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu jadi hal yang bukan hal yang berat lagi dalam hidup. Karena kalau kita mau hadapi apapun dalam hidup, kita hanya bisa hadapi itu kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Oke, selanjutnya saudara sekalian. Selanjutnya ayat yang ke-13 dalam surat Filipi pasal yang ke-4 itu berkata begini. Kenapa kok segala perkara di dalam, kalau kita tinggal di dalam firman-Nya Tuhan kok akan bisa kita tanggung? Ya, kalimat selanjutnya berkata begini. Karena Dia itu, karena firman itu, karena Tuhan itu adalah yang memberi apa? Kekuatan kepadamu. Kenapa kok kita bisa tanggung segala perkara? Karena kita tinggal di dalam firman Tuhan. Kenapa kok tinggal dalam firman Tuhan jadi bikin kita bisa tanggung segala perkara? Karena firman Tuhan itu, ayat yang di sini bilang, karena firman Tuhan itu ya beri apa? Kekuatan kepada kita. Ya, kekuatan itu bahasa ini bilang endinamo. Endinamo itu dari situ muncul alat yang namanya dinamo. Dinamo itu kan sumber kekuatan. Ya, jadi endinamo, ketika Rasul Paulus bilang firman Tuhan, pribadi Tuhan yang beri kekuatan, yang pertama dia punya arti begini. Ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan jadi sumber kekuatan. Ketika firman itu adalah sumber kekuatan, maka begini saudara sekalian, setiap kali kita terima firman Tuhan, setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita menanamkan dalam hati kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu setiap kali itu juga akan terus menguatkan kita.
Makanya saya sering bilang begini, saudara, kita mungkin lupa kita minggu lalu makan apa. Sabtu yang lalu kita makan siang pakai apa mungkin kita lupa. Tapi kita bisa hidup sampai dengan hari ini, kita masih bisa sehat hari ini karena dari hari Sabtu, Minggu dan beberapa waktu-waktu yang belakang kita tetap makan. Makanya kita bisa sehat sampai dengan hari ini. Nah, saudara sekalian, ketika kita datang terima firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita datang, percayalah, firman itu adalah sumber kekuatan yang akan terus memperkuat kita setiap kali kita terima. Makanya setiap kali kita dengar firman, kita terima firman, tangkap itu dengan iman. Terima kekuatan firman. Di dalam firman ada kekuatan yang tidak terbatas buat kehidupan kita. Penyertaan orang bisa terbatas, nasihat orang itu ada batasnya. Omongan orang itu ada waktunya. Tapi perkataan firman Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas buat kehidupan orang-orang percaya. Makanya penting sekali ya, sore hari ini kita belajar untuk selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, jadi sebab berhadapan dengan kesusahan yang datang bertubi-tubi dalam hidup itu punya kemungkinan besar untuk bikin orang jadi lemah loh. Ya, kalau orang hadapi satu problem dalam hidup, ya mungkin masih kuat. Tapi satu belum selesai, datang lagi masalah yang kedua. Masalah ekonomi belum selesai, datang masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga selesai, datang lagi masalah dalam usaha. Masalah dalam usaha belum selesai, datang lagi perkara yang lain lagi dalam keluarga. Kalau kita tidak tinggal dalam firman, maka percayalah kita akan jadi lemah. Makanya Rasul Paulus bilang, dia yang beri kekuatan itu sebagai endinamo. Artinya setiap kali kita terima, setiap kali kita datang, setiap kali kita tanamkan firman Tuhan, firman Tuhan itu di dalam dasar kehidupan kita akan jadi sumber kekuatan yang terus menguatkan langkah kita. Jadi kalau saudara sedang lemah hari-hari ini, kalau saudara sedang rasanya mau bangkit kok susah banget, jangan datang kepada yang lain. Datang kepada kuasa firman Tuhan. Terima firman, aminkan firman, hidupi firman, tangkap firman Tuhan. Karena itu akan jadi kekuatan buat kita. Mungkin perkara yang kita hadapi di luar sana adalah perkara ekonomi, tapi kekuatan yang harus kita bangun di dalamnya kita, itu kekuatan yang datang dari firman Tuhan. Karena kekuatan firman Tuhan, saudara sekalian, itu bisa bantu kita, bisa menolong kita untuk hadapi apapun. Ya, Rasul Paulus kan bilang begitu. Segala perkara bisa kita tanggung di dalam firman Tuhan yang beri kekuatan. Jadi artinya bukan hal-hal yang biasa-biasa saja, bukan hal-hal permasalahan rohani saja di dalam gereja. Ya, karena nggak ada hal rohani dan nggak ada hal yang tidak rohani. Pekerjaan kita itu hal rohani, keluarga kita itu hal rohani, keuangan kita yang kita kelola itu hal rohani, rumah tangga kita itu hal yang paling rohani. Jadi yang namanya hal rohani bukan apa yang hanya ada di dalam gereja saja, saudara sekalian. Semua hal di luar sana yang kita kerjakan, di mana di situ kita tahu bahwa Tuhan ada di situ, itu hal rohani. Makanya dalam segala perkara, Rasul Paulus bilang, coba tanamkan firman Tuhan, pakai firman Tuhan dalam hidup. Kalau kita sedang lemah, jangan-jangan kita butuh firman Tuhan. Jangan-jangan kita sudah lama nggak terima kekuatan daripada firman Tuhan. Ya, jadi biarlah Tuhan yang adalah firman kekuatan itu kiranya membaharui kekuatan kita, membaharui terus kehidupan kita. Ya, jadi yang selanjutnya adalah begini. Endinamo punya arti yang kedua itu, dia itu bukan hanya memperkuat saja setiap kali kita datang, tapi arti kata endinamo adalah begini: nambah kekuatan kita terus menerus sampai pada akhir perjalanan kehidupan kita, dan pada posisi itu kita menang dalam Tuhan. Ya, ada banyak orang yang di bagian awal orang kuat, tapi di bagian akhir akhirnya orang dilemahkan. Karena proses hidup tuh nggak mudah, saudara sekalian. Ada yang bisa bilang di sini proses hidup kita itu gampang? Nggak ada. Saya mungkin ya kita mungkin bilangin masalahnya Pak Eli gampang. Saya mungkin bisa bilang begitu. Tapi buat Pak Eli, yang Pak Eli hadapi bukan hal yang mudah. Pak Eli bilang mungkin masalahnya Bu Jamal tuh gampang, saya biasa ngadepi itu. Tapi buat Bu Jamal itu bukan hal yang mudah. Perkara kita masing-masing itu datang dalam hidup kita, salib kita masing-masing itu bukan perkara yang mudah. Jadi saudara sekalian, kita butuh
Kekuatan yang terus-menerus memperkuat kita. Ya, memperkuat kita bukan sampai titik tertentu, sampai proses kehidupan kita berakhir, dan sampai di posisi itu kita tetap dalam posisi menang di dalam Tuhan. Ya, ada orang yang mengakhiri kehidupan tapi dalam posisi yang kalah dalam Tuhan. Ya, gak bisa gitu. Ya, kalahkan segala sesuatu. Tapi kalau kita tinggal dalam firman, maka kekuatan yang datang dari firman itu akan bikin kita kuat terus menerus sampai dengan akhir. Ya, jadi saudara sekalian, kemampuan kita, pengalaman kita itu nggak akan bisa bawa kita sampai dengan akhir. Tapi dengan kekuatan yang kita terima dari tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, itu akan bawa kita kuat terus menerus sampai pada hari kita akhirnya menang di dalam Tuhan. Ya, satu ayat terakhir yang kita akan baca bersama-sama, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Mari saya undang pemain musik bangkit berdiri, kita semua bangkit berdiri dan pemain musik maju ke depan. Oke. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita baca ayat ini untuk kita sebentar menutup pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Ya, sudah ketemu semuanya? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi saudara sekalian, ada orang yang bilang begini, secara manusia kita nggak bisa gitu ya. Kadang kita kan bilang begitu ya, duh secara manusia aku nggak mampu. Ya memang betul. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kalau kita mengandalkan pengalaman kita, percayalah kekuatan kita tuh nggak seberapa. Cuma ada satu kekuatan yang tidak terbatas, yang itu bisa menolong kita, yaitu kekuatan dari firman Tuhan. Percayalah saudara sekalian, buat kita orang percaya, gak ada sumber kekuatan lain selain daripada kita tinggal dalam firman Tuhan. Orang boleh bilang kekuatan saya ada di materi saya kok, saya kan punya materi banyak, itu bisa bantu saya untuk memperlancar proses kehidupan saya. Itu ada batasnya. Kepintaran saya bisa nolong saya kok untuk bisa mencapai posisi tertentu. Enggak, itu semua ada batasnya. Satu hal yang tidak terbatas, ya, bahkan hal-hal yang tidak bisa selesai dalam pandangan mata kita, kuasa firman Tuhan mampu menolong kita untuk menembus segala sesuatu yang di depan mata kita. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, yang dibilang gak ada yang mustahil bagi Allah, itu bukan sekedar hanya kata gak mustahil bagi Allah, tapi adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka segala sesuatu, ya, jadi tidak ada yang mustahil kalau kita tinggal dalam firman-Nya Tuhan. Jadi mari, ayat tadi berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya, representasinya Tuhan adalah ya firman Allah. Ya, firman itu kan Tuhan sendiri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu dapat kekuatan baru. Bahkan ayat tadi bilang seumpama raja wali, jalan tapi nggak lesu, berlari tapi nggak jadi lelah. Ya, kalau dengan kekuatan kita jalan kita lelah. Tapi dengan kekuatan firman Tuhan, walaupun kita berjalan menghadapi apapun, maka kita bisa berkata seperti Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan katakan
Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu termeterai dalam hati kami dan berkuasa untuk mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin disadarkan bahwa tidak ada tempat lain untuk kami bisa tinggal selain kami senantiasa tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu akan terus memperkuat kami hari demi hari, akan terus memperkuat kami terus dalam kami menghadapi setiap proses-proses dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu tidak ada tempat lain, tidak ada sumber kekuatan lain selain kami hanya tinggal di dalam kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Ialah firman-Mu itu Tuhan yang menyertai kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh cakap tanggung segala perkara di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Umat-Mu sudah hadir sudah hadir sore hari ini, Engkau kiranya memberkati. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan saat mereka mulai keluar dari tempat ini. Mereka mulai berhadapan dengan realita-realita kehidupan yang membawa mereka untuk senantiasa harus berpegang kuat kepada firman Tuhan. Kami tahu bahwa tidak mudah perjalanan kehidupan kami, tapi bersama dengan kuasa firman Tuhan, kuasa itu akan menguatkan terus langkah-langkah kami. Kami berjalan tidak jadi lelah, kami berlari tidak jadi lesu, karena kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah kami sore hari ini. Engkau sudah melawat setiap kami, Engkau menolong kami ya Tuhan. Setiap yang hadir kami sore hari ini, yang datang dengan berbagai macam keberadaan kami Tuhan, jawaban kami cuma satu, kami harus tinggal dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Tangkap kebenaran firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu kiranya menyertai kami sekalian, mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian bersama-sama.